Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ibunda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang saya hormati, Ananda Amar hafizahullah wa saddada khutah, tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, seluruh muhibbin, para pencinta ulama, bil khusus pencinta guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Beberapa tahun yang lalu ada undangan di Pekanbaru di lapangan SPN, Sekolah Polisi, zikir dan tablik akbar. Yang memimpin zikir Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sedangkan saya diminta untuk tausiah. Kami pun duduklah di tanah lapang menunggu pesawat datang, karena kabarnya dari airport langsung ke lapangan SPN, Sekolah Polisi. Saya belum pernah berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lalu mendaratlah pesawat, dibawa pakai mobil ke lapangan SPN. Kami pun menyambut beliau. Saya melihat wajah beliau pertama kali, terpukau, terkesima. Selama ini cuma melihat di TV, tapi hari itu melihat langsung. Dipegangnya tangan saya, dipeluknya saya, dibawanya naik ke atas pentas, kemudian berzikir, Masya Allah. Setelah itu terus kami pun makan ke rumah salah seorang bupati di Provinsi Riau. Makan bercerita panjang lebar sampai beliau pulang. Terngiang-ngiang berapa hari terus. Lama saya menunggu, jangan-jangan saya udah jatuh cinta. Bayangan saya, karena beliau datang dari Jakarta, orang besar, jamaahnya banyak, tentu dia akan jaim, akan sombong karena dia orang hebat. Tapi ternyata tidak, rendah hatinya. Jadi tutur kata kerendahan hati itu yang membuat kita terpukau, itu yang membuat kita cinta. Sedangkan saya yang hanya mengenal beberapa tahun saja, begitulah suka dan cintanya saya, begitulah terpukau dan sulit saya melupakan. Apalagi lah mama, apalagi Ananda Amar, apalagi bapak ibu. Saya paham bapak ibu menangis mengenang orang yang dicinta, sedih. Saya berusaha untuk menahan. Saya pikir-pikir kalau saya ikut juga menangis, lantas yang ceramah siapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau saya menangis sekarang, ini ada yang streaming, ada yang merekam, diupload di YouTube. Nanti orang komen, ente Somad bukan nangis karena mengenang Ustaz Arifin, tapi karena laporan sudah masuk ke Mabes. Jadi lebih baiklah saya tahan-tahan. Jadi yang mempertemukan kita Allah. Sebab tak ada jatuh, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tak bergerak walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu daun pun yang gugur kecuali atas pengetahuan Allah. Pertemuan kita memang itu karena Allah, tapi melalui wasilah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Rupanya beliau selalu menonton di YouTube, dia cari-cari, ada ceramah saya di situ. Datang Ustadz Rusli, beliau cari nomor, undang orang ini. Setelah pertemuan itu beliau undanglah saya ke Az-Zikra. Disitulah kita bertemu, disitulah kita bertatap muka.
Jadi pertemuan kita karena Quran, betul. Pertemuan kita karena hadis Nabi, memang tidak salah. Tapi Al-Quran dan hadis Nabi bukan manusia yang bisa diajak bicara. Tapi ada Al-Quran berjalan, ada hadis Nabi dalam tingkah laku, tata krama, sopan santun, perbuatan, senyumnya hadis, ucapannya Al-Quran, diamnya fikir, geraknya zikir. Dia magnet. Mungkin permainan saya dengan permainan anak ibu atau permainan bapak dulu tak sama. Tapi dulu saya waktu kecil ada satu permainan saya, dinamo magnet sepeda, diambil dimainkan di pasir, itu akan melekat biji-biji besi kecil. Yang mengangguk berarti sudah tua. Karena anak sekarang main game online, PlayStation. Mainkan saja dia gini, akan ada biji-biji besi tertarik, lalu kemudian diletakkan di atas kertas. Ke kiri dia ikut, ke kanan dia ikut, ke depan dia ikut, ke belakang dia ikut. Tapi yang pasir tak ikut. Yang ikut hanya besi saja. Begitulah lebih kurang dia. Dia bukan besi rel kereta api. Rel kereta api tidak bisa menarik. Dia adalah magnet. Dan yang tertarik dengan dia hanya hati yang dipilih oleh Allah SWT. Dan kalau sudah ikut dengan itu, ke kiri ikut, ke kanan ikut. Ayo kita zikir, ikut. Ayo kita iktikaf malam, ikut. Ayo kita nyumbang untuk membangun pesantren, ikut. Apapun kata dia ikut. Karena kalau hati sudah tersentuh, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Kenapa dia yang diberi Allah Ta'ala? Kenapa tak semua mendapatkan itu? Ya terserah Allah, itu kan kuasa dia. Apa kita urus-urus kuasa Allah? Sama seperti batu. Kalau batu zamrud 2 kali gosok berkilau, tapi batu kerikil sampai mati. Sama juga seperti pohon kayu. Ada kayu itu memang nggak ada kualitasnya, memang kayu bakar hanya untuk masak nasi. Tapi ada kayu ketika dipotong keluar harum semerbak. Ud namanya. Parfumnya, ketemu saya dengan orang Kalimantan Utara, Ustaz Somad, parfum ini paling murah 4 juta katanya. Apa ini? Kayu gahar. Parfum itu kalau kita pakai yang harga 4 juta, 5 juta yang paling murah, kalau kita kasih ke kawan, banyak dia pakai, itu menetes air mata kita. Mahal. Jadi ternyata batu ada batu pilihan, kayu ada kayu pilihan. Kalau batu ada pilihan, kayu ada pilihan, apalagi manusia. Manusia ini banyak, tapi ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Nabi. Nabi banyak, ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Rasul. Rasul banyak, ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Ulul azmi. Ulul azmi, ada yang dipilih Allah. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi meninggal, ada lagi yang dipilih oleh Allah. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa pakai sandiwara, karena kita bukan artis sinetron. Mohon maaf pemain sinetron. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sampai parkirnya saja 6 km? Siapa yang bisa mengumpulkan orang sampai saya harus naik ojek dari pintu gerbang tol, tutup pakai kain di atas, kenal juga orang, foto Ustaz, foto Ustaz. Magnet itu menyatukan kita. Malam saya buka jendela, suasana seperti di padang Arafah Mina, bis masuk. Zikir mereka di atas, saya tausiah habis subuh, saya keliling pakai topi, masyarakat tak melihat. Di tepi-tepi parit orang meletakkan sajadah, kena panas terik tak peduli, berzikir. Ibu-ibu dengan anak-anak, ada yang berzikir, ada yang minum es. Semuanya mendapatkan karamah. Air dibuka, lantunan zikir, bacaan-bacaan masuk ke dalam air. Magnet ini luar biasa. Dan ketika magnet itu jatuh, maka butiran-butiran besi tadi pun berserakan. Ini ujian. Ujian sebelum bertaubat, kata setan, jangan taubat. Jangan taubat dulu, masih muda kata setan, nanti udah agak pensiun baru. Itulah maka ayat ini mungkin yang dipilih.
Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang pernah buat dosa atau menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia taubat minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia dapati Allah menghapus segala dosanya, dan setelah itu Allah akan sayang kepada dia. Itu ayatnya. Masya Allah, kiswah Ka'bah mahal itu, tak percaya tanyalah yang punya. Apa maknanya? Sebelum tobat, ujiannya adalah tobat nanti dulu, kata setan. Nanti aja, nanti aja. Setelah tobat, datang malas beribadah, tapi semangat setiap Sabtu subuh zikir datang, muhasabah i'tikaf malam datang, dan ujian yang terberat adalah ketika magnet itu hilang. Nah, ini ujian lagi. Jangan sangka kalau udah tobat ujian selesai. Belum. Pensiun dini belum terjadi pada setan, maka dia akan terus bekerja. Dulu sebelum taubat kita dihalangnya untuk jangan zikir, jangan sholat, jangan puasa dulu. Setelah kita sholat, dia masuk dari pintu yang lain. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun, hadis riwayat Tirmidzi. Setan sudah putus asa melihat orang sholat. Begitu kita sholat, kata setan, aku udah putus asa, jangan goda dia lagi dari pintu syirik. Walakin fit tahrish, tapi masuklah dari pintu permusuhan, fitnah, gesekan hati. Tak kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi bersentuh. Ayam bertelur di dalam sangkanya, bersentuh kulitnya, apalagi hati manusia, gesekan-gesek. Ketika magnet itu ada, gesekan itu hilang. Tapi ketika magnet itu hilang, maka Nabi Muhammad SAW meninggal dunia hari Senin 12 Rabiul Awal. Datang berita Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab mencabut pedang. Mulai, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, pancung kepalanya. Padahal dia penulis wahyu. Umar itu tim penulis wahyu, hafal Quran. Sahabat Nabi yang diantara yang hafal Quran, Umar bin Khattab. Kenapa ayat itu bisa hilang dari kepalanya? Ayat yang mana? Dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan mereka mati, meninggal dunia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa meninggal. Ada beberapa yang diangkat Allah tidak meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada yang lama? Kalian akan bercerai-berai? Kalian akan berkelahi? Kalian berperang seperti kaum Aus dan Khazraj dulu? Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan ajaran ini setelah magnet itu hilang, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Jangan sangka wahai sahabat kalau kalian tinggalkan agama ini lalu Allah rugi. Falan yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, yang dibalas oleh Allah hanya orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat. Maka kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah hidup tak pernah mati. Artinya apa? Orang yang imannya selevel Umar pun lupa juga di ayat itu. Padahal dia hafal 30 juz. Apalagi yang kita hafal juz 30. Orang yang imannya selevel Umar bin Khattab pun, idza masya Umar fajjan,
Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan jalan fajjan ghaira fajjika. Setan akan jalan di jalan yang lain. Ada suatu jalan, jalan depan. Umar kalau sudah lewat jalan depan, maka setan lewat jalan belakang. Saking kuatnya iman Umar. Orang selevel Umar pun begitu downnya ketika magnet itu hilang. Apalagi kita yang memang satu perjalanan sama setan. Nah, jadi jangan kita sangka bahwa yang kita alami hati kita kemudian seperti kehilangan pegangan gundah gulana. Itu juga pernah dialami. Itulah ayat yang dipilih oleh Ustadz Qori kita tadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan pada manusia. Sebelumnya apa kata Allah? Iyamsaskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu sekarang kehilangan magnet, maka umat-umat sebelum kamu juga pernah mengalami hal seperti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan silih berganti. Untuk apa dibuat Allah begini? Dua tujuan Allah. Liya'lamallahu alladhina amanu. Satu, Allah ingin melihat siapa yang istiqomah dalam iman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin siapa yang melihat sebagai syahid, mati syahid. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya insyaallah. Siapa yang tak pernah berniat mati syahid, na'udzubillah, mesti niat. Andai dia tidak mati syahid, dapatnya pahala mati syahid. Dua itu saja yang diinginkan Allah dari kita. Oleh sebab itu maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, sahabat pun pertama yang muncul adalah Nabi mau dimakamkan di mana. Mulai ikhtilaf. Yang satu mengatakan Nabi lahir di Makkah. Kalau begitu jasadnya kita bawa ke Makkah. Orang Ansor mengatakan Nabi meninggal di Madinah, maka jasadnya mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf. Sahabat Nabi ini, apalagi sahabat Somad. Sahabat Nabi aja ikhtilaf. Nabi kita bawa ke Makkah. Tidak, Nabi dikuburkan di Madinah. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan hadis, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu atau kama qala Rasulullah SAW. Di mana kami meninggal, di situ kami dikuburkan. Tidak dimakamkan di Baqi, tidak dibawa ke Makkah, tapi digali di tempat dia meninggal. Itulah maka jasad Nabi dimakamkan di samping Raudhah, di kamar Nabi bersama Aisyah. Yang sebetulnya kamar itu satu dibagi dua. Ini makam Nabi, ini kamar Aisyah. Itulah tempat kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa makna dari sini? Ikhtilaf bisa selesai kalau kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah makam, muncul lagi siapa pengganti Rasulullah SAW? Bukan sebagai Nabi, la nabiyya ba'dah, tak ada Nabi lagi, tapi sebagai pemimpin umat Islam. Kata Sa'ad, orang Ansor, saya, calon kami, kata orang Ansor, adalah panglima kami dari suku Aus, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad sebagai panglima, maka dia pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin. Datang orang Quraisy Makkah, mengganti kami, pemimpin kami adalah Umar, karena Umar yang gagah perkasa. Ikhtilaf lagi masalah pengganti. Tapi akhirnya datang hadis Nabi SAW. Kata Umar, aku memang gagah perkasa, aku memang punya tenaga. Tapi coba lihat ketika Nabi sedang sakit, siapa yang disuruhnya jadi imam? Abu Bakar Siddiq. Nabi sakit, Abu Bakar. Kalau imam pemimpin sholat diperintahkan Abu Bakar, itu simbol, signal menunjuk berarti imam besar juga, imam pemimpin negara juga adalah Abu Bakar Siddiq. Al-A'immah min Quraisy, imam diangkat dari Quraisy. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar Siddiq di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, Masjid Nabawi, pintu 16-17 sebelah kanan, di samping gedung dulu museum,
Di situ ada tulisan Saqifah Bani Sa'idah, tempat sahabat Nabi musyawarah untuk mengangkat pemimpin. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Itu sekarang jadi taman, tidak dibangun gedung tinggi karena untuk mengenang. Tapi banyak jamaah haji dan umrah tidak peduli itu karena sibuk mencari ceret kuning, tempat celak dan lain sebagainya. Nanti selesai ceramah saya akan makan sama beliau. Sekarang saya disuruh ceramah, gimana saya sanggup ceramah? Tapi berbalik lagi hati saya. Oh, kalau begitu selama ini kau ceramah karena orang, Abdul Somad, bukan karena Allah. Oh, berarti luruskan niat. Nanti kalau aku tidak sanggup ceramah di depan hamba-hamba Allah ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu yang membuat saya sanggup untuk duduk di depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini tuntunan. Berlanjutkah zikir kita? Ya, karena zikir kita karena Allah. Berlanjutkah salat kita? Ya, usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berlanjutkah puasa sunat kita? Ya, nawaitu shauma ghadin adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Berlanjutkah zikir kita di azikra? Ya, karena kita berzikir langkahkan kaki bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena Allah. Kita beramal bukan karena manusia. Tentu yang lulus ujian ini hanya pasukan-pasukan khusus saja. Oleh sebab itu maka saya tidaklah menceramahi Bapak Ibu. Kajian Bapak Ibu dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sudah selesai, sudah khatam. Masalah zikir, masalah membersihkan hati, masalah i'tikaf, masalah mengingat Allah, masalah sudah selesai. Tapi sekarang tinggal amal. Tinggal amal. Makanya di ujung surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, yang dibawa cuma dua saja. "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah beramal soleh. Tapi amal soleh tak cukup. "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Akidahnya harus benar. Beliau sudah mengajarkan dua itu. Amal soleh, akidah yang kuat. Zikirnya mantap, sodakohnya hebat. Solat sunahnya kuat, puasa sunatnya jalan. Silaturahimnya baik, hubungan ukhuwah. Sampai tadi pagi, salam-salaman masih berlanjut sampai ke rumah, sampai dalam rumah, sampai ke mobil, masih. Ada berkurang sedikit pun. Artinya apa? Murid-murid beliau sudah lulus ujian ini. Tak ada pun perekat itu, tak ada pun magnet itu. Kami tetap menjaga dalam bingkai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Adapun pesantren yang belum selesai, bagi sebagian orang menganggap kenapa ini belum selesai? Tapi bagi orang yang adrenalin sedekahnya bangkit, justru dia menganggap itu tantangan. Inilah peluang tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang melihat ikan. Ada sebagian orang ketika melihat ikan, dia mau simpel aja. Beli ikan, masuk kresek, bayar, pulang. Sampai rumah, goreng, makan. Tapi bagi orang yang suka adventure, petualangan, masa jantan beli ikan di pasar? Di mana letak petualangannya, kata dia. Maka dia tidak mau beli ikan. Hari Ahad dia sewa bot, lalu kemudian naik mobil ke tepi pantai, dari tepi pantai naik bot ke tengah laut, sampai di tengah laut memancing. Satu hari enggak juga dapat, baru beli di pasar. Karena bagi dia bukan hasil akhirnya, tapi bagi dia adalah petualangannya. Kenapa tidak selesai masjid? Kenapa tidak selesai pesantren? Kenapa kita masih perlu sedekah? Disitulah letak petualangannya. Itulah yang menariknya hidup ini. Bagi anak-anak muda yang malas bertualang, dia maunya ini calonmu udah dapat. Tapi bagi yang bertualang, wah, ini terlalu mudah. Ustaz Somad, saya baru selesai kuliah, kata mama nikah sama ini, tapi saya mau berpetualang. Gimana Pak Ustaz? Bagus, saya bilang.
Ambil ini yang pertama, yang bertualang nomor 2. Saya berani ngomong karena Ustaz Arifin nggak ada. Wah, ada dia gitu diam. Artinya apa? Ini petualangan sedekah, ini petualangan ibadah. Mana letak perjuangan kita? Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita di dunia ini dalam keadaan aman, nyaman, damai, dan berpikir itu pikiran anak-anak. Orang yang tidak ada sikap petualang dalam jiwanya itu anak-anak. Termasuk saya ketika anak-anak dulu. Hadirlah ceramah Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril ceramah di Mesir, Al-Azhar. Selesai itu tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Saya angkat tangan. Fadhal, silakan. Saya tanya. Syekh, ya. Allah menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan kaum Madian, Allah menghancurkan ada kaum yang ditelan oleh bumi, Allah menghancurkan kaum kaum Sadum, umat Nabi Lut. Ya, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel? Artinya logika saya logika anak-anak. Saya maunya ya udahlah habiskan aja sehingga kita di dunia ini tenang. Senyum Syekh Muhammad Jibril. Jawaban dia pendek aja. Kalau Allah menghancurkan Israel, ente masuk surga tiketnya apa? Iya juga ya. Berarti Allah meninggalkan Israel itu untuk saya. Bangkitkan semangatmu Abdul Somad. Bangkitkan perjuangan. Disitulah letak petualangan. Disitulah jihad. Disitulah mati syahid. Maka saya pun tidak berangkat. Khutbah aja setiap khutbah Jumat. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang dianiaya Israel di Palestina ya Allah. Jamaahnya pula tidur semua. Kita udah semangat mati-matian. Jadi sebenarnya yang ditinggalkan Al-Mukarram Kiai Haji ini adalah petualangan amal soleh. Orang yang mau santai, enjoy, beli mobil mewah, habis itu dia tidur dalam mobil. Tapi orang bertualang enggak. Maka kita lihat hari Ahad, geng motor, pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai jaket, pakai, pulang kerok masuk angin. Itulah papa, kata istrinya. Ngapain? Kenapa nggak naik mobil pakai AC, ada supir? Dia mau bertualang. Dia mau merasakan nikmatnya dihembus angin, dipukul ombak, dihempas gelombang. Nih, emang di laut Pak Ustaz. Nah, sekarang kita sedang ditantang oleh Tuan Guru. Kutinggalkan ini untuk kalian. Kutinggalkan ini dalam keadaan belum selesai. Kulihat di mana letak perjuangan kalian. Dia kan udah ninggal Pak Ustaz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan dia yang meninggal fi sabilillah itu mati. Bal ahya, dia hidup. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham hidup. Walakin la tash'urun, tapi kau tak bisa merasakan hidupnya. Dua ayat disebut Allah. Dalam ayat satu lagi, bal inda rabbihim yurzaqun. Sampai hari ini dia mendapat rezeki dari Allah tiap hari. Karena dalam bentuk kalimat fi'il mudhari, madhi past tense, mudhari present future. Nah, itu kalau ustaz internasional. Bal inda rabbihim yurzaqun. Dia sedang berada di sisi Tuhannya dan selalu mendapat rezeki sekehendak, sesuka hatinya. Yurzaqun, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali katakan sudah meninggal guru kami, sudah mati guru kami. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupannya. Jangan kamu mau merasakan kehidupan beliau. Ustaz Somad bisa merasakan kehidupan beliau. Galeri lukisan abstrak. Hadirlah kita ke galeri lukisan abstrak. Ada satu orang melihat lukisan abstrak sambil menganga melihat.
Wow, amazing. Kita yang ada di belakang dia juga nggeleng kepala, bukan ngelihat lukisan, untuk ngelihat dia. Sedangkan merasakan apa yang dia rasakan saja kita tak bisa. Padahal kita sama-sama hidup sama dia. Kita rasa seni tinggi yang luar biasa aja tak bisa kita rasakan. Apalagi merasakan yang dirasakan oleh Kiai Haji Arifin Ilham Said. Tak bisa kita rasakan. Rasa semua tak bisa dikatakan dengan kata. Saya datang bertamu ke rumah bapak. Lalu bapak kasih saya minum. Dikasihnya gulanya gula. 1 bungkus gula. Lalu saya minum. Gimana Ustaz? Manis? Saya orang Sumatera. Saya bilang tak manis. Tapi bapak bilang sudah manis. Kenapa? Karena bapak kena diabetes. Mohon maaf. Artinya apa? Rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Semua kata yang ingin bercerita tentang rasa pasti berdusta. Rasa bapak ingin tetap menemani ibu. Maka ketika ibu bertanya, Papa masih setia nggak menemani mama? Apa kata bapak? 1000 tahun kan ku nanti. 1000 tahun, 60 aja batu. Artinya apa? Bapak sedang bercerita tentang rasa. Maka ketika bercerita tentang perasaan, kata-kata sudah ngelantur tak kemana-mana. Jadi jangan pernah kita merasa ditinggalkan almarhum. Makanya bunyi kalimatnya wafat. Nana Ustadz Arifin Ilham sudah wafat. Ditulis almarhum wafat. Almarhum diambil dari kata rahimah, rahman. Almarhum yang senantiasa dirahmati Allah. Yang senantiasa dirahmati Allah. Tapi penggunaannya untuk orang meninggal. Jangan karena saya bilang almarhum, nanti siapa yang ceramah tadi? Almarhum Abdus Somad. Senantiasa dirahmati Allah. Ada juga penggunaannya. Dia selalu dapat rahmat Allah. Kenapa disebut wafat? Wafat artinya penuh. Air kalau sudah dituang di dalam cawan dan dia penuh, kalau sudah penuh pasti akan tumpah, meluber keluar. Maka wafat artinya penuh. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati, orang tidak akan meninggal dunia hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sampai 2 penuh, rezekinya penuh, ajalnya penuh. Sebelum truk penuh tak akan berangkat, sebelum tangki penuh tak akan berangkat. Maka kalau ada yang berangkat berarti sudah penuh. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimundurkan, dimajukan walau sesaat. Menangislah sekelompok orang ketika melihat jenazah. Kasihan, kenapa menangis? Datang seorang ulama, ente nangis kenapa? Saya sedih karena dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, sudah mengalami 3. Jadi yang perlu ente tangis itu bukan dia, tapi diri ente, kata ulama. Apa yang sudah dialami orang meninggal itu 3. Pertama, sudah pernah melihat malaikat maut. Yang kedua, sudah dipenuhi rezekinya. Yang ketiga, sudah selamat dari su'ul khatimah. Guru kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sudah melihat malaikat maut, sudah penuh rezekinya, dan sudah selamat dari su'ul khatimah. Abdul Somad, kalaupun kau mau menangis, tangisilah dirimu yang belum penuh 3. Belum pernah melihat malaikat maut, rezekimu belum penuh, dan engkau pula belum lagi tentu selamat dari su'ul khatimah. Jangankan mau selamat dari su'ul khatimah, ceramah tentang su'ul khatimah pun dilaporkan orang. Itu yang video pendek saya dilaporkan tentang su'ul khatimah, itu ceritanya. Saya pun trauma cerita su'ul khatimah sekarang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kepergian beliau inilah tantangan bagi Abdul Somad. Masih sanggup nggak kau ceramah Abdul Somad? Tantangan buat kita semua. Petualangan kita masih terus berlanjut. Kalau sampai kita down, maka sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi pun mengalami yang sama. Rindu luar biasa.
Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar. Setiap dia lewat di jalan itu, dia siram air. Setiap lewat di jalan itu, dia siram air. Lama-lama sahabat heran. Ente kenapa setiap lewat di situ siram air? Karena aku pernah melihat Nabi menyiramkan air di situ. Maka setelah Nabi meninggal, aku siram di situ untuk menghilangi kerinduan. Melakukan yang dibuat Nabi. Jadi ketika mau makan di rumah almarhum Al-Mukarram, Ustaz Somad duduk di sini, kata Ananda Alvin. Karena dulu Al-Mukarram Tuan Guru selalu di sini. Saya duduk. Tempat saya dulu pertama kali bertamu makan diajak beliau, di situ pula tempat saya tadi makan. Ternyata melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai mampu mengobati kerinduan. Jadi kalau datang rindu, lakukanlah apa yang dulu dilakukan ketika beliau hidup. Merubah, menghilangkan, mengobati kerinduan. Kalau dulu ketika beliau hidup kita rajin berzikir, lakukan sekarang. Kalau dulu ketika beliau hidup kita bersedekah, berinfak, berwakaf, lakukan sekarang. Mengobati kerinduan. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi, dia kasihi, dia cintai. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa ente peluk saya? Aku miskin ya Rasulullah. Aku budak hamba saya ya Rasulullah. Aku berkulit hitam ya Rasulullah. Terus kenapa? Apa iya nanti aku di akhirat bisa jumpa dengan engkau? Keluar ucapan Nabi, Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukti cinta adalah tak pernah melupakan. Bukti cinta mengikuti perbuatan. Apa bukti cinta? Senantiasa menjaga yang dulu pernah dia sampaikan dalam suruh dan larangan. Kalau tidak, cinta palsu hanya di tepi bibir, di ujung lidah semata. Mudah-mudahan cinta kita tulus murni karena Allah, karena Rasulullah SAW. Adapun siapa yang menilai perbuatan kita, wa qul i'malu, buatlah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat. Saya berharap dengan bersilaturahim dengan Mama, bersilaturahim dengan Ananda Amar Alvin, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat Ustaz Arifin Ilham, bersilaturahim dengan muhibbin, para pencinta beliau, mengurangi kerinduan, mengobati luka hati. Tapi apakah dapat hilang sama sekali? Tentu tidak. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita lakukan dulu, kita lanjutkan. Ini yang disebut dengan istiqamah. Jalannya mustaqim. Itulah yang kita minta 17 kali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalannya mustaqim. Nama sifatnya yang mendapati mustaqim itu istiqamah. Berikan kami jalan orang yang istiqamah. Siratal mustaqim. Ada orang yang pernah dapat itu 4. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan istiqamah ini pernah kau berikan pada mereka. Siapa mereka itu? 4. Dijelaskan dalam ayat lain. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nabiyin, kita bukan nabi. Siddiqin, Abu Bakar Siddiq, wa ummuhu Siddiqah, Maryam. Syuhada, mati syahid. 3 rasa-rasanya tak mungkin. Paling tidak masuk yang keempat. Was-salihin. Makanya selesai sholat kita selalu minta, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Anak pun yang kita minta, Rabbi habli minas salihin. Dan yang dapat salam dalam sholat itu tadi subuh di Az-Zikra, seramai itu bawah atas, yang mendapat salam hanya orang soleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya untuk mendapatkan istiqamah mesti soleh, dan orang soleh sifatnya istiqamah. Ada tuan guru, tak ada tuan guru, tetap istiqamah. Apa balasan kalau kita istiqamah? Allah sebut dalam Quran, alladzina qalu rabbuna Allah.
Orang yang berkata Allah, ada Tuan Guru tetap Allah, tak ada tetap Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dua balasan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Turun malaikat. Tapi turun malaikatnya nanti waktu sakaratul maut. Jangan pulang kajian Sabtu, wah jumpa malaikat dari luar pokok kayu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dua ucapan malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, hai Abdul Somad calon jenazah, kau jangan takut. Jangan takut azab kubur, jangan takut siratal mustaqim, jangan takut amalmu dihisab, jangan takut masuk surga apa masuk neraka, jangan takut nanti, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan kampung halaman. Jangan sedih. Ustaz, kemarin kami lihat Tuan Guru wajahnya tersenyum. Katanya kalau mati itu takut. Katanya kalau mati itu sedih. Takutnya dicabut Allah, sedihnya sudah hilang. Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawa, Allah sudah mengirim malaikat duluan berbisik ke telinganya. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Saat itu barulah diisi malaikat dengan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau wahai calon jenazah, berbahagialah engkau wahai mayat Abdul Somad, bil jannati allati kuntum tu'adun, karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat golongan itu. Syaratnya istiqomah. Beramal ini mudah, yang susah itu istiqomah. Hidupkan waker, bangun malam, tahajud, selesai. Tapi malam berikutnya belum tentu. Zikir tadi selesai, apakah tetap zikir tiap-tiap subuh? Belum tentu. Oleh sebab itu dikatakan al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah, iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, jalan di atas air, terbang di atas awan, la ta'tar, jangan tertipu. Karena setan bisa melakukan itu, iblis bisa melakukan itu. Kalau tiba-tiba engkau mengalami kasyaf, dalam tasawuf ada namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang terbuka. Ada tirai, saya tak bisa melihat keluar, tapi ketika tirai terbuka namanya kasyaf, bisa melihat. Saking khusyuknya berzikir, tiba-tiba tersingkap tirai. Tapi yang kelihatan itu aib orang, yang kelihatan itu cacat orang, maka sesungguhnya itu bukan kasyaf, tapi itu adalah bisikan setan. Karena sudah berzikir lalu kemudian selesai zikir bisa melihat, wah tamu mau datang, si anu mau datang. Nampak bayangan Ustaz Somad, loh kok tiba-tiba ada, rupanya memang mau ketemu di jalan. Kalau gitu saya sudah dapat kasyaf keutamaan. Belum tentu, yang dilihat adalah istiqomah atau tidak istiqomah. Kalau setelah itu istiqomah, berarti yang dilihat itu memang ilham dari Allah, wahyu sudah putus. Tapi kalau justru dengan itu terlena, terpukau, sesungguhnya itu adalah mainan setan. Di mana letak kuncinya? Istiqamah. Perlu curiga pada hati kita. Jangan-jangan aku selama ini hanya dipermainkan oleh hawa nafsu. Nafsu karena dekat dengan guru, nafsu karena dekat dengan pujian, nafsu. Hai Abdul Somad, jangan-jangan kau selama ini beramal karena melihat follower and viewer. Maka ku uji kau dengan haters. Ujian, ujian. Hidup ini semua ujian. Jadi ustaz itu pun ujian. Ujian luar biasa. Berat ujiannya, berat. Sampai kapan kita ini selesai ujian? Ketika malaikat maut mencabut nyawa, disitulah selesai ujian. Habis ujian. Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sudah selesai ujian. Dia sudah keluar dari kelas ujian menuju kelas penghormatan dan kemuliaan. Kita masih di tempat ujian. Ustaz Abdul Somad cerita tentang ujian, tapi ujian yang terbesar adalah
Nabi, lebih besar lagi Rasul, di bawah Nabi wali-wali Allah, di bawah wali-wali Allah adalah para pewaris. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada amal yang lebih utama selain daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu, perginya Al-Mukarram almarhum ini ujian keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelulusan dalam ujian ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 10 kurang 20, sekarang jam 10.30, lebih kurang 50 menit saya sampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa khususan ilal marhum guru kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Al-Fatihah.